Damar terdiam. Orang aneh itu melanjutkan dengan senyum dengan air mata di matanya. Adikku dan aku sama-sama memiliki fisik yang istimewa. Meskipun fisik ini tidak jarang, penting untuk dicocokkan setelah pemberontakan dipadamkan. Adikku disukai lembah tua, pemiliknya pada saat itu, dan dia membawanya ke sana bersamanya. Di sisinya ajari dia sini bela diri Hung Nyangu dan berniat untuk mewarisi Hung Nyangu kepadanya. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa hati suster junior begitu kejam. Dia menyukai sumber daya dan hak Hung Nyangu yang kuat. Dia membunuh pemilik lembah tua dengan cara yang kejam dan memberikan perintah warisan palsu untuk mewarisi Hung Nyangu menjadi pemilik baru Hung Nyangu. Saat itu banyak orang yang menolak untuk menerimanya, tetapi tanpa terkecuali mereka dibunuh olehnya dan mayat orang-orang ini diambil olehnya untuk memperbaiki obat-obatan atau instrumen. Dan hampir semuanya mati tanpa seluruh tubuh. Pada saat itu saya tidak bisa lagi menanggung adik perempuan junior seperti itu. Dalam hati saya dia tidak berbeda dengan iblis. Jadi saya berencana untuk pergi tanpa pamit, tinggalkan Hung Nyangu dan tinggalkan sisinya selamanya. Tapi dia akhirnya menyadari sebelumnya. Aku masih ingat dia berdiri sendirian di Mapel Lev Aonoe di lembah Hungyan, berpakaian merah menatapku dengan air mata di matanya. Aku tidak akan pernah melupakan tatapan matanya itu. Tatapan itu membuat hatiku meleleh. Dia bersumpah padaku bahwa tidak peduli dia menjadi apa, dia akan mencintaiku. Itu tidak akan menyakitiku. Dia berkata, karena aku bersikeras untuk pergi, tolong minum dengannya. Menurut saya ini hanya segelas anggur. Perpisahan cinta bertahun-tahun tidak bisa benar-benar hilang. Jadi saya minum segelas anggur yang sudah diberi racun. Setelah minum saya kehilangan semua kekuatan dan dia mengeluarkan pisau dan mulai memotong daging di lengan saya. Omong-omong, si esentrik mengangkat lengan bajunya yang compang-camping. Baru saat itulah Damar melihat bahwa lengannya ditutupi dengan bekas luka yang mengerikan, membuat kulit kepalanya mati rasa. Nah, ingat, jangan pernah percaya pada mata wanita, karena kamu tidak bisa melihat hati mereka dan mata mereka. Adik perempuanku itu dia gila saat itu. Dia menemukan cara untuk mengejar jalan surga dari klasik Hung Nyangu. Jadi dia mulai menggunakan metodenya, dia mulai membakar, membunuh, dan menjarah. Dia bahkan mulai makan daging mentah hanya untuk mengejar umur panjang, kejar jalan dari surga. Dia berkata, jika dia memakanku fisiknya akan berkembang, lalu untuk memiliki ambang batas untuk menumbuhkan fisik umur panjang. Apakah kamu tahu bagaimana perasaanku ketika dia menyayat dagingku dengan pisau satu demi satu? Aku tidak bisa merasakan sakit di lenganku sama sekali karena rasa sakit di hatiku melebihi segalanya. Pisau itu benar-benar memotong hati satu persatu. Hahaha, si esentrik tertawa. Suaranya seolah menembus langit dan menutupi area terlarang. Damar terdiam, tapi dia bisa mendengar rasa sakit dan kesedihan si esentrik dari tawa. Setelah waktu yang lama, tawa berhenti sebelum Damar bertanya, bagaimana kamu bisa melarikan diri ke sini? Meskipun saya minum alkohol, saya mengambil tindakan pencegahan. Saya minum obat kebangkitan sebelum minum, jadi saya tidak tertidur sepenuhnya. Saya melukai adik perempuan saya dan melarikan diri ke daerah terlarang. Bersembunyi di sini meskipun adik perempuan saya sangat kuat, tetapi daerah terlarang sangat besar dan berbahaya. Dia tidak berani mengejar dalam-dalam karena takut saya akan disergap. Jadi saya telah tinggal di sini selama beberapa dekade. Selama periode itu dia mengorganisir beberapa operasi pencarian skala besar, tetapi mereka tidak menangkapku, tetapi membayar harga yang mahal. Jadi dia menyerah. Lagi pula menurut pendapatnya aku tidak bisa meninggalkan pintu masuk terlarang. Aku tidak bisa meninggalkan tempat ini, dan tempat ini seperti sangkar. Dia tidak berpikir aku bisa melarikan diri. Sayang sekali aku tidak berencana untuk pergi. Orang aneh itu tersenyum. Alasan mengapa Yang Mulia tinggal di sini selama beberapa dekade adalah untuk membalas dendam kan? Tentu. Si eksentrik tersenyum muram. Ular dan kalajengking yang begitu kejam dan tidak tahu berterima kasih. Saya berharap saya bisa memakannya mentah-mentah. Perilakuan saya seperti dia.
Jadi begitu. Kalau begitu, Yang Mulia, kamu mengatakan sebelumnya bahwa pemilik lembah saat ini bukan lagi musuh saya. Apakah maksud Anda? Apakah dia menakutkan sekarang? Damar bertanya. Pernahkah kamu mendengar tentang Dewa Tanah? Kata si esentrik sambil tersenyum. Peri Tanah, Damar terkejut. Apa kamu pikir dia telah berlatih tanpa mengorbankan keterampilannya dan bahkan makan daging mentah selama bertahun-tahun dan mengejar surga ilusi? Kamu salah, dia telah mendapatkan sesuatu seni bela dirinya, telah mencapai kemacetan dan dia sekarang mengolah hukum surga. Aku menyerangnya sekali 10 tahun yang lalu, tetapi hanya dengan satu gerakan dia dikalahkan dan hampir mati. Jika bukan karena latihannya pada saat itu tidak nyaman untuk mengejarnya, atau aku sudah mati di tangannya, kata si esentrik. Ya, ekspresi Damar menjadi serius. Nak, menyerah saja. Karena kamu di sini, saya tidak berpikir kamu bisa keluar. Jadi, jangan ragu-ragu untuk menjadi teman saya di sini. Ahaha, si esentrik tertawa. Damar terdiam. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Belum tentu. Sepertinya kamu tidak bisa meneteskan air mata tanpa melihat peti matinya. Ya, nak, kita juga cukup beruntung. Aku akan menunjukkanmu cara untuk bertahan hidup dan membantumu keluar dari lembah. Bagaimana dengan itu? Yang esentrik. Tidak, bawa saja aku untuk membunuh Tuan Lembah, kata Damar. Kamu benar-benar ingin mati. Orang aneh itu mengerutkan kening. Masuk ke area terlarang, sebuah payung bunga besar berdiri di sini. Orang suci itu duduk di bawah payung bunga, minum teh dan makan buah, menatap pintu masuk ke area terlarang dengan mata seperti bintang. Pada saat ini Zhao datang melapor kepada orang suci Hong Nyangu. Siang, Lin Ronan dan yang lainnya telah dibaptis di kolam suci dan sekarang dikirim ke ruang pemasyarakatan untuk kelas, kata Zhao dengan hormat. Ya, gadis suci mengangguk ringan. Apakah mereka mata Damar? Setelah terendam dalam sup yang terlahir kembali, mereka adalah orang-orang Hunyanguku. Zhao terdiam, tapi ada semburan kesedihan di matanya. Dia juga tidak bisa menerima kenyataan bahwa Omikron adalah dokter jenius Damar. Tetapi sangat disayangkan tidak ada yang bisa menjelaskan kerumitan hatinya. My Lady of Scientist ada di situasi di depan. Pada saat ini seorang murid Hong Yangu berteriak dengan cemas. Semua orang buru-buru mengangkat mata mereka. Orang suci itu juga meletakkan cangkir teh dan melihat ke pintu masuk area terlarang. Namun di jalan di depan pintu masuk sosok samar muncul perlahan mendekat. Apakah itu Damar? Gumam Zhao. Sepertinya dokter jenius ini tidak tahan. Gadis suci bangkit melangkah maju dan berkata dengan keras, Dokter Damar, jika kamu bersedia untuk menyerah dengan patuh, saya Hong Nyangu dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup Anda. Bagaimana menurut Anda? Tetapi pihak lain tidak menanggapi sama sekali, bahkan langkahnya tidak berhenti. Apa? Mungkinkah Damar tidak mau menyerah? Saat sudah bernegosiasi dengan pemilik lembah, Damar, jika kamu bersedia berbagi keterampilan medis kamu dengan saya, Hong Nyangu, kami akan memperlakukan kamu dengan baik. Jika kamu tidak rela, aku tidak berpikir kamu dapat meninggalkan Hong Nyangu dalam hidupmu. Kamu adalah orang cerdas. Saya harap kamu dapat memikirkannya. Orang suci itu berkata lagi. Tapi pihak lain masih tidak menanggapi. Tutup telinga terhadap kata-kata orang suci. Orang suci itu marah dengan tatapan dingin di matanya. Dia mendengus dingin. Tidak ada yang berani mengabaikanku seperti ini. Bagus sekali Damar. Kamu sendiri yang melakukannya. Setelah berbicara, orang suci itu mengambil pedang di sebelahnya dan menariknya keluar dan berteriak. Pengaturan. Ya, murid-murid Hong Nyangu di kedua sisi mengangkat pedang mereka dan membentuk barisan. Setelah beberapa saat, formasi pedang yang indah segera terbentuk. Formasi pedang tulang bunga. Sebuah tawa serak datang. Orang suci itu terkejut menatap sosok itu dan berkata, kamu tahu formasi ini. Tetapi melihat sosok itu secara bertahap mendekat, dia akhirnya mengungkapkan penampilannya yang tiba-tiba seseorang berseru. Orang aneh itu, dia bukan Damar. Ya Tuhan, orang aneh itu keluar. Apa? Jeritan berlanjut dan semua murid Hong Nyangu panik. Meskipun banyak orang tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari pria aneh ini, ada terlalu banyak legenda yang beredar di Hong Nyangu. Secara alami, semua orang takut padanya. Tetapi orang suci itu tidak takut. Ini sebenarnya kamu. Orang suci itu mendengus. Saya pikir kamu akan terus menyusut di area terlarang dan tidak berani keluar. Tetapi saya tidak berharap kamu datang ke sini kali ini.
Apa kamu bodoh tinggal di dalam? Apakah kamu datang ke sini dengan sengaja untuk mati? Kamu tidak bisa membunuhku sendirian, si esentrik menyeringai. Gigi kuningnya berkilauan di bawah sinar rembulan yang redup. Itu belum tentu. Lakukan. Orang suci itu berteriak. Formasi pedang tulang bunga diluncurkan segera. Dan 7749 pedang panjang seperti barisan taring binatang membunuh pria aneh itu. Tapi eksentrik menghindar dengan tenang. Dan orang-orang berpindah-pindah di antara pedang yang tak terhitung jumlahnya dengan mudah seperti hantu. Tidak peduli seberapa cepat pedang itu tidak bisa menyentuh setengah tubuhnya. Hah? Saintes Liu Mei mengerutkan kening. Haha, gadis, menurutmu siapa yang menciptakan formasi pedang tulang bunga ini? Itu dibuat olehku dan tuanmu. Kamu membunuhku dengan formasi pedang ini, bukankah itu lucu? Mencari seorang murid, dia mengangkat tangannya dan melambai. Ledakan, murid itu langsung dihasut untuk terbang. Sepotong besar daging dipotong dari perutnya. Dia jatuh ke tanah, memuntahkan darah dan mati di tempat. Formasi pedang tulang bunga juga segera pecah dan langsung patah. Apa? Mata orang suci itu dingin. Putri, jika tuanmu tidak muncul hari ini, tidak ada seorang pun di Hongyangu yang bisa menghentikan mati. Orang aneh itu tertawa bergegas keluar dari formasi besar dan membunuh peziarah bajingan. Orang suci itu sangat marah, menghunus pedangnya dan menyapanya berkelahi dengannya. Pintu masuk area terlarang berada dalam kekacauan. Cepat pergi dan beritahu pemilik lembah. Cepat minta pemilik lembah untuk datang dan membunuh monster. Cepat. Zhou buru-buru berteriak kepada murid di sampingnya. Ya, kakak senior. Para murid berlari turun dan langsung menuju lokasi guru lembah. Pada saat yang sama, sesosok diam-diam mendekati lokasi pemilik lembah dalam kegelapan. Tetapi alih-alih memasuki istana tempat tuan lembah berada, dia melompat dan berhenti di depan kolam sup yang terlahir kembali. Hampir suara acuh tak acuh terdengar. Siapa? Para murid yang ditempatkan di samping sup rebon memperhatikan bahwa seorang mendekat dan segera berteriak. Tapi saat mereka hendak berlari untuk melihat, mereka ditusuk oleh beberapa jarum perak. Membeku di tempat dan tidak bisa bergerak. Suan yang sedang duduk di samping kolam segera membuka matanya dan melihat ke sana. Melihat seseorang mendekat, dia segera berdiri untuk waspada. Teman mana yang ada di sini? Ada apa sebelumnya menjalankan sup rebon ini di malam hari? Suan mendengus hati-hati. Tetapi pihak lain tidak menjawab. Sampai saat itu, 2 jarum perak meleset ke arah Suan. Wajahnya berubah seketika dan dia buru-buru menghindar. Jarum perak itu cepat dan cahaya jarum perak itu menyala, yang sangat menakutkan. Untungnya keterampilan gerakan Suan bagus dan dia lolos tanpa bahaya. Tetapi ketika dia berdiri diam, ada satu orang lagi sebelum pertempuran. Itu Damar. Damar? Suan kehilangan suaranya. Ketika dia bereaksi, sebuah tangan sudah berada di titik akupunturnya. Untuk sesaat Suan tidak bisa bergerak. Wajah tidak wajar mata Kiyu memadat. Dokter Damar, bukankah kamu berada di area terlarang? Sejauh yang saya tahu, gadis suci duduk di pintu masuk area terlarang itu sendirian. Bagaimana kamu melompati dia dan menyelinap di sini? Kamu tidak perlu bertanya tentang ini, Nona Suan. Damar tidak menjelaskan. Dia berjalan langsung ke air suci, mengambilnya dan mendengus di hidungnya. Apa? Mungkinkah Sen Yilin juga tertarik dengan sup ini? Suan berkata dengan acuh-acuh. Tentu saja, ini adalah sup yang terbuat dari bahan obat kuno dan metode rahasia. Efeknya terlalu luar biasa. Jika itu masalahnya, mengapa Dokter Damar tidak masuk ke kolam untuk menikmatinya, kata Suan. Dia berharap Sen Yilin akan masuk ke kolam dan terkikis oleh efek sup yang dilahirkan kembali ini dan mati karena ini, sehingga mereka aman. Tapi dia tahu itu jelas tidak mungkin, karena pihak lain adalah Hongyangu yang berpura-pura menjadi Damar Jin. Dia juga harus sangat menyadari karakteristik sup yang terlahir kembali ini. Suan sedikit tidak berdaya tersedia saat ini. Wah, suara air keluar. Dia menatap, namun dia melihat Damar melompat langsung ke air kolam dan seluruh tubuhnya benar-benar terbenam di air kolam. Apa? Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan meskipun dia tidak bisa bergerak, keterkejutannya dan kegembiraan di hatinya sulit untuk ditahan.
Apakah orang ini tidak tahu ciri sup reborn? Bahkan jika dia tidak mati karena sup ini, setidaknya itu juga akan amnesia karenanya. Dampak sup yang dilahirkan kembali pada otak manusia sangat besar. Ketika Dokter Damar keluar dari kolam sup, dia pasti akan kehilangan semua ingatannya. Kata dapat digunakan untuk membuatnya menyerah. Memikirkan hal ini, mata Suwan dipenuhi dengan panas. Namun Damar tenggelam di kolam selama hampir 1 menit. Kemudian dengan suara menabrak, pria itu menjulurkan kepalanya lagi dan naik ke darat. Dia sepertinya memikirkan sesuatu. Setelah mendarat, dia terus menatap air kolam. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan beberapa botol dan toples dari tas kecil yang dia bawa di sebelahnya dan melemparkannya beberapa bubuk obat dan bahan obat aneh ke dalamnya air kolam. Melihat adegan ini, Suwan sedikit terkejut. Dia membuka mulutnya. Damar, kamu, apa yang kamu lakukan? Apa gunanya? Apa yang saya katakan? Bisakah kamu mengubah sesuatu? Damar terus bekerja sendiri tanpa melihat ke belakang. Lalu, apakah kamu baik-baik saja? Suwan bertanya dengan heran. Damar melirik ke arahnya dan berkata sambil tertawa kecil, Apa menurutmu air kolam ini bisa menghapus ingatanku? Ini, Damar menggelengkan kepalanya, lalu bangkit dan melompat ke air lagi. Kali ini dia duduk bersila di dasar air, menahan napas dan bermeditasi. Suwan tercengang dan tidak bisa mengerti apa yang dicoba dilakukan Damar. Dia hanya melihat sejumlah besar asap putih tiba-tiba naik dari air kolam yang awalnya tenang. Ayo pergi, pergi, pergi. Banyak gelombang juga muncul di permukaan air kolam seperti air mendidih. Apa sih yang kamu lakukan? Suwan bergumam. Pintu masuk terlarang, ledakan. Sebuah suara membosankan terdengar. Saya melihat tubuh orang suci itu mundur lagi dan lagi. Dan sol kecil itu menginjak tanah satu demi satu dengan kesan yang dalam. Tunggu, dia berdiri diam. Sehat? Noda darah yang tumpah dari bibir Cherry, orang suci itu. Nyonya orang suci. Nona, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Murid-murid Hong Nyangu di sekitarnya semuanya mengelilinginya. Menyingkir. Orang suci itu mendorong orang-orang di sekitarnya menjauh dan Kyumu menatap dingin pada orang aneh di depannya. Pada saat ini, pria aneh itu dikelilingi oleh mayat murid-murid Hong Nyangu. Tetapi pria aneh itu juga tidak nyaman. Ada bekas luka di sekujur tubuhnya, sepertinya luka yang tidak kurang dari orang suci itu. Gadis tidak buruk, sangat bagus. Aku tidak menyangka jalang itu bisa melatih seseorang dengan kekuatanmu. Mengejutkan hanya saja. Kamu ingin membunuhku. Aku khawatir itu tidak semudah itu. Orang aneh itu menyeringai darah di giginya. Tunggu tikus mati, lihat aku mengenal kepalamu. Orang suci itu berteriak, melangkah maju dan hendak menyerang lagi. Tetapi pada saat ini suara yang agung dan kaya datang dari sini. Guru, cepat mundur, orang biarkan aku membunuh. Begitu suara ini keluar, semua murid Hong Nyangu gemetar dan melihat ke arah sumber suara. Apakah itu Tuan Lembah? Orang suci itu tidak bisa berkata-kata. Apa? Tuan Lembah ada di sini. Tuan Lembah. Temui Tuan Lembah. Murid memberi hormat kepada Tuan Lembah. Temui Tuan Lembah. Semua orang berlutut dengan satu lutut dan membungkuk ke suara. Dan semua orang sangat saleh. Perawatan tidak terkecuali. Saudari, si esentrik menghentikan tangannya dan menatap ke arah sumber suara. Matanya di bawah rambut berbulu, penuh kebencian dan kemarahan. Namun cahaya putih mekar ke arah sumber suara. Dan kemudian seorang wanita dengan cahaya di sekujur tubuhnya terbang. Wanita itu penuh dengan rambut putih, tetapi dia tidak terlihat tua. Dia berpakaian putih dan keluar dari langit seperti peri yang turun dari langit, menakjubkan dan ajaib. Banyak murid Hong Nyangu melihat sosok itu. Mata mereka penuh kesalehan dan mereka sangat bersemangat. Dan beberapa orang terus membungkuk seolah-olah mereka telah melihat makhluk hidup yang abadi. Dia berdiri di udara di atas bukit di sini, menatap pria aneh itu. Kakak senior, lama tidak bertemu. Ya, saya tidak menyangka bahwa saya belum melihat kamu dalam beberapa tahun terakhir. Kamu semakin muda, tetapi saya penuh dengan cuaca dan usia tua. Tertawa esentrik, suaranya penuh emosi. Apakah kamu tahu apa yang membuktikan ini?
Ini membuktikan bahwa keputusanku saat itu benar. Bagaimanapun kamu adalah manusia panah, dan aku telah menyentuh ambang jalan. Aku akan merubah menjadi abadi, mengubah yang abadi. Orang aneh itu mencibir berulang kali. Adik perempuan, kamu sudah menjadi iblis. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Kamu sama seperti aku, hanya orang biasa. Kamu akan menjadi tua, sakit, dan mati. Jadi berhentilah menipu dirimu sendiri. Ketidaktahuan manusia benar-benar konyol. Master lembah wajah darah menggelengkan kepalanya. Kamu masih sangat keras kepala. Haha, aku tidak tahu berapa banyak orang yang telah kamu bunuh sejak kamu mengolah keterampilan ini. Pasti banyak kan? Kakak senior, sejak kamu keluar mari kita istirahat. Aku akan mengakhiri hidupmu dengan tanganku sendiri dan membangun kuburan untukmu, kata Tuan Hongyangu. Apa? Kamu tidak akan memakanku? Tanya si eksentrik sambil tersenyum. Itu tidak lagi dibutuhkan. Tidak, orang aneh itu tertegun, seolah memikirkan sesuatu. Matanya menyipit, sepertinya kamu menangkap seseorang dengan fisik yang mirip dengan kita dan memakannya kan? Karena kamu akan mati, mengapa kamu bertanya begitu banyak? Kakak senior, demi saling mengenal selama bertahun-tahun, aku akan memberi 10 detik. Jika kamu tidak bisa membunuhku dalam 10 detik, aku bisa memenggal kepalamu, kata Tuan Lembah Hongyan. 10 detik? Berapa lama? Beri aku 1 detik, dan aku akan membunuhmu. Mata pria aneh itu buas dan dia bergegas dengan raungan rendah, dengan satu tangan dan kejam menuju ke leher Master Lembah Hongyan. Kecepatan sangat cepat sehingga hampir berlari kencang dan sulit untuk menangkap bayangannya. Tapi semakin dekat, telapak tangannya langsung menembus leher Master Lembah wajah merah. Pada pandangan pertama itu masih Raja Lembah Merah. Itu hanya bayangan. Apa? Orang aneh itu tercengang. Ketika dia sadar kembali, Master Lembah wajah merah sudah berdiri di posisi di mana dia berdiri sebelumnya. Ini seperti mengubah bentuk. Murid-murid Hongyangu di sebelahnya tidak menanggapi. Sudah 4 detik kakak senior. Jangan kaget. Kalau tidak kamu tidak akan punya kesempatan, kata Master Lembah wajah merah dengan tenang. Bajingan, orang aneh itu tidak mau dan kemudian berbalik dan bergegas mengaum. Sihir singa gila. Suara itu jatuh ke tanah dan aliran udara yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Arus udara ini sama menakutkannya dengan pisau, mampu merobek segala sesuatu sekitarnya, sangat tajam. Ketika aliran udara ini datang, orang-orang di sekitar sepertinya melihat kepala singa besar melilir orang aneh itu. Dengan dampak pria aneh itu, kepala singa membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit ke arah Master Lembah wajah merah. Jika digigit oleh gigitan ini, saya takut seluruh orang akan hancur, tetapi The Right Vice Village Lord masih berdiri di sana, tampaknya acuh tak acuh. Menghadapi pukulan ganas ini, dia tidak melakukan tindakan menghindar sama sekali. Hanya mengangkat satu tangan, sedikit melengkungkan jari-jarinya menghadap orang aneh itu. Mata orang aneh itu melebar, pupil matanya mengecil, merasa ada yang tidak beres. Namun pada saat ini, dia tidak punya jalan keluar sama sekali dan hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menyerang. Pada saat ini, jari Raja Lembah wajah merah menjentikan ringan. Sinar udara yang halus dan aneh langsung terbang keluar dari ujung jarinya. Engah. Perut orang aneh itu langsung ditembus oleh sinar udara ini dan orang itu tersandung dan jatuh ke tanah. Tapi itu tidak berakhir di situ. Master Lembah wajah merah mengangkat tangannya lagi dan tubuh orang aneh itu tampaknya ditopang oleh semburan udara dan seluruh orang itu melayang. Bajingan, orang aneh itu meraung dan meronta, tetapi pada saat ini dia tidak bisa mengendalikan dirinya sama sekali. Klik. Pada saat ini aliran udara yang membungkus pria aneh itu tiba-tiba mengarahkan kekuatan langsung mematahkan anggota tubuhnya. Anggota badan pria aneh itu menyajikan sudut yang sangat tidak teratur dan tulang sendi kedua lengannya terbuka. Apa? Jeritan menyedihkan keluar. Master Lembah wajah merah berjalan perlahan dan berdiri di depan orang aneh itu. Kakak senior, kamu kalah lagi. Orang aneh ini adalah sepotong daging di atas talenan yang dapat dipotong oleh Tuan Hongyangu. Dengan anggota tubuhnya yang patah, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri ke area terlarang. Eksentrik tahu bahwa hari ini adalah kematiannya, tapi meskipun demikian dia tidak akan mengakui kekalahan. Kamu jalang, pelacur. Kamu sangat kejam. Kamu dan Hongyangumu pasti akan mendapat balasan. Kamu pasti akan mati lebih buruk dariku. Pasti. Dia bahkan membuka mulutnya dan meludahkan air liur
berdarah ke Master Lembah Wajah Merah. Namun air liur diblokir oleh aliran udara Tuan Lembah Hongyan. Wajahnya tenang, tidak marah atau marah, seperti genangan air yang tergenang tanpa ombak. Tidak peduli seberapa paniknya orang aneh itu, dia selalu memiliki ekspresi itu. Kakak senior, kamu sama sekali tidak mengerti jalan surga. Kamu tidak mengerti makhluk abadi. Sama sekali, kamu hanya manusia biasa. Sungguh konyol bahwa kamu masih ingin menikah denganku. Orang sepertimu berbeda dengan semut di tanah. Setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan aliran udara yang keras bergerak di telapak tangannya. Seolah-olah pisau yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di telapak tangannya. Apapun yang menyentuh aliran udara pasti akan hancur. Sekarang aku akan membiarkanmu mati dengan martabat. Dia mengangkat tangannya dan bergerak sedikit lebih dekat ke kepala orang aneh. Ini akan merobek kepalanya. Orang aneh itu melebarkan matanya, menahan napas dan menatap pemandangan ini dengan linglung. Itu dia. Dia menutup matanya dan berhenti melihat seolah-olah dia akan menyerah. Tapi itu, apa gunanya melawan sekarang? Lebih baik mati seperti ini daripada hidup penderitaan seperti itu. Murid-murid Hongyangu di sekitarnya menyaksikan dengan penuh semangat, terutama orang suci. Matanya penuh dengan kesalehan dan fanatisme. Pemusnahan monster yang begitu ringan oleh penguasa lembah Konponsian membuktikan kekuatannya yang tak tertandingi. Di dunia ini, siapa lagi yang bisa menandingi guru? Orang suci itu bergumam pada dirinya sendiri. Namun pada saat ini ledakan hebat tiba-tiba terdengar di kejauhan. Ledakan, suara itu menyebar bergetar ke segala arah dan tanah bergetar. Semua orang terkejut. Apa yang terjadi? Orang suci segera memanggil. Gu Master, Lady Shine, dengarkan sumber suara ini sepertinya dari arah Istana Hongyan. Seorang murid berteriak dengan keras. Istana Hongyan? Wajah orang suci berubah seketika. Tidak bagus, apakah sesuatu terjadi pada Istana Hongyan? Guru, cepat dan lihat, tidak peduli siapa itu, turunkan dulu. Jika kamu berani melawan, ambil kepalanya dan berikan kepadaku. Ya Tuan. Orang suci itu mengepalkan tinjunya dan kemudian memimpin sekelompok orang ke Istana Hongyan. Master Lembah Wajah Merah melemparkan pria aneh itu ke tanah dan menekannya dengan kecenderungan umum. Ledakan, tubuh monster itu terkena kekuatan yang menakutkan. Semua tulangnya patah, sosoknya itu hancur menjadi lumpur. Dan dia tidak bisa bangun. Apakah itu laki tanganmu? Master Lembah Wajah Merah berkata dengan acuh tak acuh. Si eksentrik terengah-engah tapi tidak menjawab. Tanpa alasan, kamu tidak bisa keluar dari area terlarang karena kamu tahu bahwa kamu tidak bisa menjadi lawanku. Dan alasan mengapa kamu seperti ini, kamu pasti ingin memancingku sehingga kaki tanganmu akan serang Istana Hongyan. Sayang sekali kamu berada di mata saya. Ada banyak tikus di sini. Nanti saya akan menunjukkan kepadamu bagaimana kaki tangan kamu meninggal secara tragis dan kemudian saya akan mengirim kamu sampai akhir. Lembah Hongyan, guru berkata dengan acuh tak acuh. Lalu melambaikan tangannya, melangkah dengan lembut dan berjalan menuju Istana Hongyan. Orang aneh itu didukung oleh dua murid dan diikuti dengan cermat. Pada saat ini seluruh Istana Hongyan telah runtuh. Murid-murid di sekitarnya bergegas. Saintis juga memimpin elit lebih dekat dan melihat ke atas. Tetapi melihat bahwa gerbang utama Aula Hongyan telah runtuh, meninggalkan celah kecil. Buka aku dan buru-buru masuk, teriak orang suci itu. Ya, Nyonya Suci. Sekelompok murid Hongyangu dibordir dengan liar. Setelah beberapa saat ledakan, pintu dibuka. Kerumunan bergegas masuk, namun begitu mereka masuk, semua murid Hongyangu tercengang. Tapi dia melihat seorang pria dengan kulit pucat dan rambut panjang seputih salju duduk bersila di aula utama Hongyan. Pria itu ditutupi dengan garis gelap di sekujur tubuhnya. Dia tampak sedang bermeditasi, hanya duduk bersila di tengah, dengan segala macam benda aneh diletakkan di sekelilingnya. Ada bunga, kayu, batu, tapi bedanya bunga, kayu, dan batu ini sangat unik. Bunganya seperti emas dan seluruh tubuhnya mempesona. Terbuat dari kayu seperti batu giok, itu sempurna dan indah. Dan batu itu bahkan lebih istimewa, seluruh tubuhnya berwarna merah darah, seolah-olah digumpalkan dengan darah. Mereka ditempatkan di sekitar pria itu, dan permukaannya terus-menerus dipenuhi dengan napas, dan napas ini tidak bisa berhenti menggelamkan tubuh pria itu seolah-olah mengisi sesuatu. Kemudian saya melihat banyak garis gelap seperti ular di lengan pria itu yang sangat menakutkan. Apa ini? Gadis suci melebarkan matanya dengan tak percaya.
Nyonya orang suci. Pada saat ini tangisan gemetar terdengar dari belakang. Orang suci itu melihat ke samping tetapi melihat Suan bergegas. Suan, apa yang kamu lakukan di sini? Jika kamu tidak berjaga-jaga di air kolam suci, orang-orang suci mengerutkan kening dan minum. Tetapi melihat Suyan tidak bergerak, Tuan suci, air kolam sup hilang. Air di kolam sup benar-benar hilang. Apa? Orang suci itu terkejut menatapnya dan minum omong kosong. Apa yang kamu bicarakan? Mengapa tidak ada air di kolam sup itu? Air suci Hongyan saya. Kolam sup telah disedot kering oleh orang ini. Ini semua damar, teriak Suan. Dia masih tidak bisa menerima apa yang baru saja dilihat. Begitu banyak kolam sup, semuanya menguap dan semua esensi telah sepenuhnya terendam dalam tubuh damar. Dia tidak bisa membayangkan energi mengerikan yang akan dilepaskan oleh esensi ini. Dan dia tidak percaya bahwa seseorang benar-benar dapat menahan energi esensi ini. Damar ini adalah monster. Orang suci dan murid-murid di sekitarnya juga sangat terkejut. Maksudmu damar mengambil semua esensi dari kolam sup? Ya, kolam sup telah mengering. Setelah menyerap air dari kolam sup, orang ini memaksa masuk ke istana Hongyan. Nyonya suci, Suan tidak pandai menjaga kolam suci. Tolong maafkan aku, Suan berkata dengan suara rendah. Limbah. Gadis suci itu kesal, tapi dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk menyalahkan siapapun. Dia menoleh untuk menatap damar dan berkata dengan sungguh-sungguh. Orang ini dikelilingi oleh dewa-dewa guru lembah dan orang ini memaksa jalan ke sini untuk menangkap dewa-dewa ini dan menggunakan kekuatan dewa-dewa ini untuk menekannya. Energi esensi dari sup yang dilahirkan kembali di dalam tubuh untuk memecahkan energi ini merobek dagingnya. Nona, apa yang harus kita lakukan? Seorang murid buru-buru bertanya. Apakah kamu masih perlu bertanya? Bunuh, jangan biarkan dia menstabilkan energi di tubuhnya. Bunuh aku, teriak orang suci itu. Membunuh? Semua murid bergegas maju, tetapi begitu mereka mendekat, damar langsung mengangkat tangannya, kibas-kibas. Sejumlah besar jarum perak terbang langsung dan menyematkan tepat pada para murid. Dalam sekejap para murid semua membeku dan tidak bergerak. Bajingan. Orang suci itu sangat marah dan berencana untuk melakukannya sendiri. Tetapi pada saat ini damar angkat bicara. Biarkan kamu master lembah datang, kamu hanya akan mati. Suara itu sangat dingin dan pria itu perlahan membuka matanya. Orang suci itu bergidik. Saya melihat bahwa murid damar sudah merah darah saat ini. Sama seperti Sura, dia berdiri perlahan dan bau darah yang melengking dan kaya mengalir langsung ke hidung orang suci dan yang lainnya. Dalam sekejap semua orang merasa jijik dan banyak orang bahkan tidak bisa menahan bau darah dan meludahkannya dengan wow. Bagaimana bisa ada bau darah yang begitu kuat? Saintis Liu Mei mengerutkan kening. Nona, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang ini aneh sekali. Murid-murid di sebelahnya menggigil semua ketakutan dengan penampilan damar. Apa yang kamu takutkan dengan begitu banyak dari kita? Tidak bisakah kita berurusan dengan orang ini? Bunuh mereka semua untukku. Orang suci menggertakkan giginya dan berteriak keras. Para murid tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan bergegas ke depan, tapi hanya mengandalkan mereka bagaimana menghadapi damar. Dan pada saat ini damar tidak bermaksud menunjukkan belas kasihan. Dia mengangkat tangannya menunjuk seperti pisau tajam dan langsung menyerang murid-murid ini. Leher beberapa murid dipotong terbuka dan sebelum mereka bisa menyentuh damar, mereka jatuh ke tanah dan mati. Apa? Dunia terkejut. Sial, gadis suci juga sangat marah dan segera melangkah maju, tapi pada saat ini bergerak. Damar tiba-tiba meninjunya. Murid gadis suci menyusut dan baru-buru menyilangkan tangannya di depannya, menahan pukulan yang mengerikan itu. Ledakan, suara renyah keluar. Orang suci melangkah mundur lagi dan lagi, menjatuhkan beberapa murid lembah Hongyan di belakangnya dan akhirnya memukul punggungnya di depan pohon bersik di luar istana Hongyan. Ledakan, pohon persik itu pecah dan dia baru saja berhenti. Tetapi beberapa suap darah keluar dari mulutnya. Dan lengannya telah patah di tempat. Dan setiap tulang dipatahkan dari dagingnya yang sangat mengerikan. Nyonya orang suci, murid-murid Hongyango di sekitarnya berteriak dan bergegas. Semua orang tercengang, takut dan takut. Lengan gadis suci dihancurkan oleh pukulan. Dan kekuatan tempurnya dihapuskan. Apa yang mengejutkan?
Bahkan gadis suci bukanlah musuh satu pukulan dari pria berambut putih ini. Kemudian murid-murid ini saya khawatir mereka bahkan tidak bisa berurusan dengan satu jari pun dari pihak lain. Orang Hongyangu tidak berani maju, tapi Damar berjalan perlahan. Orang-orang hanya bisa mendukung gadis suci dan perlahan mundur. Wajah semua orang penuh horor. Bau darah yang sangat kuat, mungkinkah iblis telah muncul di dunia ini? Sebuah suara dingin terdengar dari udara. Tuan Lembah. Semua orang sangat gembira dan melihat ke atas. Hanya menonton guru Lembah Hungyan melakukan tendangan voli. Terbang ke sini seperti peri dan mendarat di depan orang suci dan yang lainnya. Menatap Damar dengan mata muram. Aku menunggu untuk bertemu dengan Tuan Lembah. Temui Tuan Lembah. Kerumunan berlutut dan menangis. Perawan tidak terkecuali. Tuan, murid saya adalah dari orang ini. Saya telah mengecewakan Tuan dan saya meminta Tuan untuk menghukumnya. Orang suci itu berkata dengan wajah penuh rasa bersalah. Master Lembah Hungyan melihat kembali ke orang suci dan mendengus. Bakatmu adalah yang tertinggi di lembah dan aku mengajarimu sendiri. Tetapi hari ini sangat memalukan. Itu benar-benar mengecewakan. Maaf Tuan, mata orang suci itu sedikit terkulai. Lupakan saja. Sepertinya kamu tidak menerima pengalaman panggilingan seperti itu. Kamu akan sulit untuk tumbuh. Setelah ini kamu bisa pergi ke sana, kata Hongyangu. Gadis suci bergidik dan wajahnya menjadi pucat, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia hanya bersujud lagi. Ya, semuanya ikuti pengaturan tujuannya. Pergi dari sini dan sembuhkan. Tuan Lembah Hungyan berkata dengan ringan. Gadis suci membungkuk lagi dan dibantu turun. Orang-orang Hongyangu yang tersisa segera mengangkat pedang mereka dan mengepung Damar. Pemilik lembah Hongyangu juga menatap Damar lagi. Seperti yang kamu bersekongkol dengan kakak laki-lakiku, dia berkata dengan tenang lalu melambaikan tangannya. Orang-orang di belakang segera menyerang orang aneh itu. Pada saat ini semua anggota tubuh pria aneh itu patah. Seperti seorang pria, dia bukan lagi manusia, wajahnya penuh darah dan hanya ada satu napas yang tersisa. Saya khawatir tidak ada yang akan percaya bahwa orang ini akan menjadi saudara laki-laki kekasih masa kecil Tuan Hongyangu. Kamu benar-benar kejam, mata Damar. Aku kejam, aku khawatir aku tidak bisa sebanding denganmu kan. Bau darah di tubuhmu setidaknya harus menjadi perpaduan darah dari puluhan ribu orang mati. Ini cukup untuk membuktikan bahwa kamu telah membunuh hampir 10.000 orang. Selain itu kamu masih berlatih dengan mayat mereka, benar kan? Kata Master Lembah wajah merah. Hehe, kamu salah. Aku tidak membunuh begitu banyak orang. Kamu Hongyangu yang membunuh puluhan ribu orang. Damar tersenyum ringan. Apa maksudmu? Kamu belum tahu dari mana bau darah berasal. Damar menggelengkan kepalanya. Suan Liu mengerutkan kening dan berbisik pelan. Mungkinkah itu berasal dari sup yang terlahir kembali? Ini adalah bau darah yang berasal dari sup. Damar berkata dengan tenang. Kamu Hongyangu memaksa gadis-gadis itu untuk masuk sup untuk merekrut murid-murid berbakat. Tetapi tubuh mereka tidak tahan dengan sifat obat dari sup. Dari 10 orang yang memasuki kolam 9 akan mati secara tragis. Selama bertahun-tahun lebih dari 10.000 orang telah meninggal di kolam ribon dan berdarah. Mereka telah menyatu dengan air kolam. Sekarang setelah saya menyerap kolam ribon, tubuhku secara alami akan mencium bau darah mereka. Begitu kata-kata ini keluar, napas orang-orang bergetar. Tidak bisa dipercaya. Kamu menyerap air yang dilahirkan kembali. Rasa dingin yang dalam melintas di mata penguasa lembah Hongyangu. Jadi air suci lembah ini dihancurkan olehmu. Apa yang ingin aku hancurkan? Bukan hanya air sucimu, kata Damar dengan tenang. Aku tidak tahu apa yang disebut manusia bodoh. Karena ini masalahnya, aku hanya bisa membunuhmu dulu. Master Lembah Hungyan benar-benar kesal mendengus dingin. Dan langsung mengangkat tangannya untuk menepuk Damar di udara. Ledakan. Seluruh tubuh Damar langsung ditutupi oleh aura kekerasan batu. Bangunan dan pohon di sekitarnya semuanya dicabik-cabik dan dihancurkan. Seluruh istana hancur dan berubah menjadi reruntuhan. Tetapi Damar masih berdiri di tempat yang sama, tidak bergerak dan tidak terluka. Apa? Para murid Hongyangu mengubah ekspresi mereka demi satu. Alis Hongyangu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Apa? Kekuatan Master Lembah wajah merah itu saja, kata Damar. Sepertinya setelah Gu terlahir kembali, kekuatanmu tidak biasa. Bagaimanapun aku akan menunjukkan beberapa keterampilan. Kalau tidak, aku akan membuatmu meremehkanku. Tuan Lembah Confucian
mengangguk dan tiba-tiba mengangkat tangannya lagi sedikit di udara, mendengus. Sinar biru meledak dari ujung jarinya, membumbung ke langit dan meluas dalam sekejap. Hanya dalam 3 atau 4 detik, bola energi biru besar muncul di atas kepala Red Face Village Lord. Aura kekerasan, kehancuran, dan kekuatan destruktif berputar-putar di sekitar bola energi biru. Orang-orang melihat ke atas, semua kaget dan takut. Damar tidak bisa membantu tapi menatap. Dr. Damar, guru lembah wajah merah, berteriak. Damar menatapnya. Tapi dia mendengar pertanyaan. Apakah kamu melihat sihir peri? Secara alami, Damar belum pernah melihatnya sebelumnya. Bagaimana bisa ada dewa di dunia ini? Apakah menurutmu metodemu adalah mantra abadi? Kata Damar dengan singkat. Di depanmu itu, Tuan Lembah Wajah Merah tertawa dengan ringan, tiba-tiba melambaikan tangannya. Panggilan bola energi biru besar itu langsung seperti meteor yang jatuh dengan ganas menyerbu ke arah Damar. Apa? Cepat pergi. Hati-hati. Murid-murid Hong Nyangu di sekitar Damar terkejut dan buru-buru menghindar. Orang-orang dalam keadaan malu dan panik. 2 murid tidak menghindar tepat waktu dan tidak bisa lepas dari kejangkauan pindahan bola energi biru. Tubuh mereka meledak di tempat dan dihancurkan hidup-hidup. Dunia ketakutan. Bola energi mendekat, bumi tenggelam hancur. Pohon bunga dan rerumputan semuanya hancur menjadi bubuk. Adapun istana Hongyan yang rusak itu benar-benar runtuh setelah bola energi biru mendekat, tapi itu belum berakhir. Saat bola energi menyentuh Damar, ledakan yang menghancurkan bumi bergema. Ledakan energi seperti gelombang terbeleten menyebar di mana-mana. Panggilan, semua orang buru-buru menyembunyikan wajah mereka dan mundur, tidak berani mendekat. Hanya Tuan Lembah Wajah Merah, dia tersenyum dan memandang seolah mengagumi salah satu mahakaryanya sendiri. Serangan energi yang mengerikan itu tidak dapat mempengaruhinya, tetapi itu menyapu puluhan murid Hong Nyangu, membelah tanah batu dan di sekitarnya, meledakkan Hong Nyangu yang runtuh menjadi bubuk. Itu benar-benar di luar kekuatan penghancur rudal. Hong Nyangu semua gemetar. Orang-orang mundur ke pinggiran istana Hongyan dan banyak orang berdiri di puncak bukit menyaksikan pemandangan ini, dan semua orang gemetar ketakutan. Apakah ini kekuatan Tuan Lembah? Tidak, ini adalah kekuatan para dewa. Ini adalah keajaiban para dewa. Pemilik lembah adalah peri yang hidup. Ya, pemilik lembah itu adalah dewa. Hidup para dewa. Hidup para dewa. Murid-murid di sekitarnya tidak tahu apakah mereka ketakutan atau mereka saleh dan dihormati dari hati, dan mereka mengangkat tangan dan berteriak dengan penuh semangat. Dr. Damar, sekarang kamu harus tahu perbedaan antara dewa dan manusia. Kamu tidak bisa mengalahkan saya karena kamu hanya seekor semut di dunia ini. Hongyan Gungzu melihat debu di depannya dan perlahan-lahan meletakkannya tangan ke atas, berbalik dan ingin pergi. Tetapi pada saat ini suara acuh tak acuh datang dari kabut debu. Jika aku benar-benar seekor semut, mengapa kamu bahkan tidak bisa membunuh seekor semut? Apa? Murid utama Hongyan membengkak dan tiba-tiba berbalik. Debu jatuh ke tanah, sesosok secara bertahap muncul di sana. Tidak lain itu Damar. Apa? Ada keributan di sekitar. Orang itu tidak mati. Bagaimana mungkin? Setelah menahan sihir dari Pelek Master, dia tidak mati. Mustahil, pasti ada yang salah. Banyak orang di Hong Nyangu tidak bisa menerimanya, dan mereka semua melebarkan mata dan berteriak keras. Damar tertawa. Mantra apa? Itu tidak lebih dari kombinasi Ki dan Ki. Apa katamu? Mata Hong Nyangu dingin. Aku bisa melihat caramu. Pukulan yang baru saja kamu lakukan diangkut dengan Ki dan debu kimia, membungkus debu dengan gas, dan kemudian meledakkannya, menghasilkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Haha, aku berkata sendiri, bagaimana ledakan gas bisa seperti itu? Kekuatan yang sangat besar. Ternyata kamu telah menambahkan bahan ke dalamnya. Jika ini dianggap sebagai mantra sihir, bukankah semua guru kimia di sekolah dasar dewa yang hidup? Damar menangkap dia dan mengambil segenggam pasir di antaranya tanah dan berkata sambil tersenyum. Orang-orang di sekitarnya dapat dengan jelas melihat kepingan kecil, cahaya yang berkedip-kedip di pasir yang bocor dari jari-jarinya. Kata-kata ini membuat banyak murid terlihat bingung, dan suara-suara kecil dari diskusi perlahan naik. Mata Hong Nyangu dingin. Sepertinya kamu benar-benar tidak menangis tanpa melihat peti mati. Bagus, jika itu masalahnya, maka aku persilahkan.
Setelah berbicara, Master Lembah Wajah Merah maju selangkah. Suara mendesing. Pria itu langsung muncul di depan Damar dan menampar Damar dengan telapak tangan. Damar segera mengangkat tangannya untuk melawan. Ledakan. Telapak tangan bertabrakan, tapi Tuan Lembah Wajah Merah tidak berhenti dan tangan yang lain memukul lagi. Damar harus menerimanya dengan keras, namun kecepatan Master Lembah Wajah Merah sangat cepat dan bahkan kekuatannya jauh lebih besar darinya. Setelah berkelahi, Damar hanya merasa bahwa kedua tulang lengannya akan hancur. Dia ingin keluar tapi tidak bisa. Master Lembah Hongyan mengambil kesempatan itu dan langsung menampar dada Damar. Ledakan. Damar terbang di tempat dan jatuh ke reruntuhan di belakangnya. Sebelum dia bangun, dia memuntahkan darah satu demi satu. Dan semua tulang di dadanya patah dan penyok. Dengan cedera seperti itu, bahkan jika dia tidak mati, dia tidak akan bisa hidup lama. Master Lembah Wajah Merah segera berhenti. Kupikir kamu akan menjadi sangat kuat setelah menyerap air yang dilahirkan kembali. Tapi aku tidak menyangka kekuatan itu. Aku tidak tahu apa yang disebut manusia panah. Meskipun Damar baru saja melihat triknya, perbedaan kekuatan antara keduanya ada di sana. Ini tidak dapat diatasi. Bagaimanapun dia adalah penguasa lembah. Ini adalah keberadaan yang menakutkan yang bahkan ditakuti oleh orang aneh. Murid Hongnyangu mendongak. Ada kegembiraan, ada ketakwaan, ada keheranan, ada ibadah. Setiap orang yang melihat Damar atau penguasa Hongyan memiliki pandangan yang berbeda. Suan pada saat ini menguasa lembah Hongyan mengangguk ringan. Tuan Gu, apa pesanmu? Suan sibuk berbisik. Kamu pergi bantu aku memenggal kepala orang itu. Teriak Master Lembah Wajah Merah. Suan gemetar, membuka mulutnya dan akhirnya mengangguk dan berkata dengan suara serak. Ya. Setelah berbicara, dia mengambil pedang tajam yang berserakah di tanah dan berjalan perlahan menuju Damar. Pikirannya sangat murni dan dia tidak pernah melakukan pembunuhan. Tapi karena dia tidak membawa Suyan kembali terakhir kali untuk menghukumnya, Gu Niu memaksanya melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembunuhan. Awalnya dia sangat jijik, tapi kemudian dia mendapati dirinya juga mati rasa. Dia menemukan bahwa dia dapat mengubah apapun. Satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan adalah mengikuti arus. Dia tahu bahwa dia terlalu lemah. Suan mengangkat pedangnya dan berjalan pergi. Mata Qiu penuh dengan rasa sakit dan ketidakberdayaan. Namun sebelum dia mendekat, Damar tiba-tiba berdiri perlahan. Apa? Suan kehilangan suaranya. Kamu telah mematahkan setengah dari tulangmu. Bagaimana kamu masih bisa berdiri? Siapa yang memberitahumu bahwa semua tulang di tubuhku patah? Damar bertanya balik. Suan bingung, tiba-tiba seolah-olah dia melihat sesuatu. Dia mundur dengan kaget dan pedang di tangannya jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Master Lembah Wajah Merah bertanya dengan suara dalam. Murid-murid Hongnyangu di sekitarnya juga mengangkat mata mereka satu demi satu. Dan hanya dengan satu pandangan semua orang terkejut dan berteriak. Namun dia melihat bahwa bekas luka di tubuh Damar sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tulang yang sebelumnya patah telah lama kembali ke bentuk aslinya. Dan daging yang dirobek semuanya dijahit. Dalam waktu kurang dari 10 detik. Semua bekas luka di tubuh Damar menghilang dan dia bahkan tidak bisa melihat bekas lukanya. Jika bukan karena pakaiannya masih compang-camping, dia belum pulih. Semua orang bahkan berpikir bahwa orang ini telah menggunakan waktu untuk kembali ke masa lalu. Kulit kepala orang tak terhitung jumlahnya mati rasa dan menggigil. Jika dikatakan bahwa beberapa metode guru lembah Hongyan barusan disebut sihir, itu apa yang harus disebut metode Damar? Bau yang kuat dari air rebon jadi memang begitu. Air rebon meningkatkan tubuh fisik kamu dan membuat kecepatan penyembuhan dari mereka mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya, bukan? Kamu setengah benar. Oh, apalagi yang dibawanya? Master Lembah Wajah Merah bertanya. Bukankah kamu sudah tahu? Damar menatapnya dan berkata, aku sudah tahu. Pemilik lembah Hongyan bingung. Apa maksudmu? Lihat tanganmu, kata Damar. Master Lembah Wajah Merah mengerutkan kening. Segera menyadari sesuatu dan mengangkat tangannya dengan cepat, hanya untuk menemukan bahwa telapak tangannya telah membusuk. Efek tersebar dari air yang dilahirkan kembali adalah untuk meningkatkan fisik orang yang biasa. Jika orang biasa tidak tahan dengan peningkatan ini, mereka akan mati di air kolam. Tetapi para jenius telah diuji dan fisik mereka telah membaik. Sekarang saya telah menyerap genangan air ini, tapi saya telah menyesuaikan karakteristik ini ke tingkat tertinggi. Telapak tangan kamu tidak tahan dengan peningkatan air yang dilahirkan kembali, dan mereka sudah bernanah, kata Damar. Apa? Master Lembah Wajah Merah tampak tak percaya.
Mungkin kekuatanku tidak sebagus milikmu dan kecepatanku tidak sebaik milikmu, tapi kamu tidak bisa menahan telapak tanganmu. Tepatnya, tubuh dagingmu yang tidak tahan dengan peningkatan yang dibawa oleh telapak tanganku. Kekuatan penghancuranku jauh lebih besar daripada kekuatanmu. Damar meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan menuju Hong Nyaju. Matanya yang berwarna merah darah berkilat tajam. Sekarang bisakah kamu memberitahu saya bagaimana rencana abadi kamu untuk berurusan dengan saya? Setelah berbicara, Damar meraung langsung dan bergegas menuju Master Lembah Wajah Merah. Wajah Hong Nyangu sangat berubah dan dia buru-buru mengangkat tangannya untuk melawan. Beng-beng, kedua belah pihak bertarung bersama lagi. Dalam hal kecepatan dan kekuatan, Red Face Peilage Master memang memiliki keunggulan. Mutlak keduanya bertarung sengit selama lebih dari 20 gerakan dan dia ditembakkan oleh Red Face Peilage Master lagi. Tapi Master Lembah Wajah Merah tidak bisa mengambil keuntungan dari kemenangan karena telapak tangan dan lengannya gelap gulita saat ini. Tulang dan otot di atas semuanya nekrotik dan kehilangan kesadaran. Dia melangkah mundur lagi dan lagi menatap lengannya dengan dingin. Bahunya gemetar tidak mampu mengendalikan dirinya. Otak para murid Hong Nyangu di sekitarnya kosong. Tuan lembah ini orang-orang menelan ludah, tidak tahu harus berkata apa. Damar berdiri lagi dan berteriak keras. Guzu, apakah kamu bukan peri? Mengapa tanganmu bernanah? Mengapa kamu terluka? Bukankah kamu mengatakan bahwa kita semua adalah manusia? Aku melihatmu sekarang, ikuti kami, apa bedanya? Menurut pendapat saya, kamu hanya manusia biasa. Tidak ada dewa di dunia ini. Kamu bukan peri, kamu tidak lebih dari tongkat ajaib yang hanya menipu dunia. Pernyataan berat seperti itu secara langsung menyebabkan kepercayaan di hati murid Hong Nyangu yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Mereka menatap mata terbelalak dan menatap kosong pada guru Lembah Wajah Merah. Hati bergetar, air mata mengalir tak terkendali. Pemilik, apakah dia benar-benar manusia? Mustahil pemilik lembah telah mengejar jalan surga sepanjang hidupnya. Dia telah lama melampaui dunia. Dia telah berubah menjadi dewa. Dia sama sekali bukan manusia biasa. Itu benar, apakah kamu tidak melihat metode Master Lembah? Dia mengubah batu menjadi emas, memecahkan awan dengan satu tangan, dan dapat memindahkan gunung dan mengisi laut. Bukankah ini peri? Jangan tertipu oleh kata-kata orang ini. Banyak murid tidak bisa menerimanya dan berteriak dengan gemetar. Pada saat ini seseorang gemetar dan berkata, tapi pemilik lembah itu benar-benar abadi. Bagaimana dia bisa disakiti oleh manusia? Suara itu jatuh ke tanah dan sekitarnya terdiam sejenak. Mereka yang memiliki kualifikasi untuk memasuki Hong Nyangu semuanya adalah jenius yang telah mengalami baptisan kelahiran kembali. Mereka berasal dari berbagai sekte, latar belakang mereka menonjol dan sumber daya kultivasi mereka melimpah. Hanya dalam 1 tahun mereka dapat tumbuh menjadi orang yang menakjubkan di dunia seni bela diri Tiongkok. Namun mengendalikan karakter tersebut tidaklah mudah. Karena itu Hong Nyangu akan mencuci otak para murid ini. Dan pelajaran pertama dari cuci otak adalah berbicara tentang penguasa lembah Hongyan yang disembah sebagai dewa. Dalam hati mereka, lembah guru tidak akan terluka, tak terkalahkan dan menahan kuasa. Dia tidak berbeda dari para dewa di langit, tapi sekarang lengan gelap dan nekrotik dari wajah Master benar-benar menghancurkan keyakinan mereka. Mereka mulai goyah. Anda tahu, ada terlalu banyak fakta kotor tentang Hong Nyangu selama bertahun-tahun. Meskipun banyak orang kehilangan ingatan setelah mengalami baptisan air. Meskipun orang banyak kehilangan ingatan setelah mengalami baptisan air kelahiran kembali, hati mereka tidak buruk dan mereka tidak dapat menerimanya. Dan hanya ada satu keyakinan yang membuat mereka bertahan kekal. Mereka juga mendambakan untuk menjadi abadi seperti Master Lembah, sehingga mereka semakin dalam. Bahkan jika mereka tidak berkompromi dengan kemampuan mereka, mereka tidak akan ragu untuk menggunakan metode yang kejam dan tidak manusiawi. Sambil diminum kopinya guys ya. Tapi sekarang semuanya palsu, semua adalah ketiadaan. Bagaimana mereka tidak runtuh? Para murid melebarkan mata mereka dan menatap kosong. Napas dan detak jantung semua orang hampir berhenti. Bla bla bla, suara aneh keluar. Saya melihat Damar berdiri di tubuhnya dikembalikan ke keadaan semula dan bekas lukanya menghilang. Pikiran semua orang berdengung dan sulit untuk berpikir. Dibandingkan dengan guru lembah konfusianisme,
Damar saat ini lebih seperti makhluk abadi. Damar berjalan mendekat pada saat ini. Dia seperti dewa perang yang abadi. Murid-murid di sekitarnya mundur satu demi satu dan tidak ada yang berani menghentikan Damar. "Apa yang kamu lakukan? Bunuh dia untukku," kata Master Lembah Hungyan dengan suara rendah. Dengan ekspresi serius, tapi semua orang gemetar hebat dan ketakutan. Siapa yang berani menentang Damar? Sekelompok sampah, wajah Hungyan dingin, tapi dia tidak bingung. Dia menatap Damar yang mendekat dan bersenandung dengan ringan. "Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku seperti ini? Kamu bahkan tidak tahu apa yang aku kejar." Setelah dia selesai berbicara, Master Lembah Wajah Merah tiba-tiba menyimpang energinya. Dan udara dingin menutupi lengannya yang gelap. Setelah beberapa saat, lengannya membeku seperti patung es, tertutup es. Di bawah sinar bulan yang redup, lengannya berkilauan cerah. "Apa?" Damar mengerutkan kening. "Kamu tidak percaya bahwa aku abadi? Lalu aku akan membiarkanmu melihat sarana abadi." Kepala seluruh murid Hungnyangu di depan mereka langsung dihancurkan oleh lengan kristal es dan mereka mati secara tragis di tempat. "Apa?" teriakan yang tak terhitung jumlahnya di sekitar. "Jika kamu tidak mematuhi perintahku, kamu adalah pengkhianat dan kamu pantas mati." Pemilik lembah berwajah merah berteriak, tetapi itu sebenarnya membantai para murid di sekitarnya. Semua murid meninggal secara tragis. Adegan itu berdarah menakutkan seperti neraka di bumi. Semua murid-murid ketakutan. Orang-orang berteriak lagi dan lagi. Tapi bagaimana mereka bisa lolos dari tangan Master Lembah Wajah Merah? Dia langsung disusul olehnya dan dibunuh oleh 35. "Tuan Lembah, selamatkan hidupmu. Tuan Lembah, selamatkan hidupmu. Aku sedang menunggu alasan pemilik lembah untuk naik gunung dan turun ke lautan, tapi tidak ada pernah mundur. Aku mohon pada guru lembah untuk belas kasihan." Orang-orang menangis dan membenturkan kepala mereka. Bukannya pemilik lembah Hungyan telah kehilangan akal sehatnya. Dia berhenti dan mendengus dingin. "Jika ada yang tak ingin mati, hancurkan orang ini berkeping-keping untukku. Apakah kamu mendengarku?" Seperti yang diperintahkan, orang-orang menggertakkan gigi dan bergegas menuju Damar lagi dengan keinginan untuk bertahan hidup. Damar mengerutkan kening, tetapi dia tidak sopan mengangkat tangannya dan membunuh. Setiap orang yang dipukul dengan telapak tangannya akan langsung mati dan mati seketika. Tidak peduli siapa itu, mereka tidak bisa menahan pukulan Damar. Lagi pula, bahkan guru lembah wajah merah tidak tahan. Bagaimana mungkin murid biasa ini menjadi lawan? Namun pada saat ini, teriakan melengking bergema. "Wah, cepat bunuh dia, cepat bunuh dia." Damar yang masih bertarung di kerumunan tercengang dan tiba-tiba mengangkat kepalanya hanya untuk melihat bahwa Master Lembah Wajah Merah di sana benar-benar memotong mayat di sampingnya. Dia mematahkan lengan yang tertutup es, melepaskan tangan mayat di sebelahnya dan kemudian menghubungkannya dengan tangannya sendiri. Kemudian pemandangan yang mengerikan muncul. Kedua telapak tangan yang disatukan pada anggota tubuhnya yang terputus sebelumnya dapat digunakan olehnya sesuka hati, seolah-olah itu adalah telapak tangannya sendiri. "Apa?" Pupil mata Damar melebar. Sungguh fenomena yang aneh. Dia bisa melihat bahwa anggota badan dan tendon yang terputus yang menjadi sandaran guru lembah wajah merah tidak terhubung ke sarafnya sama sekali. Yang berarti bahwa dari sudut pandang medis tidak mungkin anggota badan yang terputus itu bisa bergerak. Namun itu pindah dan bergerak bebas. Tetapi ini tidak cukup. Master Lembah Hungyan mengeluarkan raungan rendah dan banyak garis merah muncul di lengannya yang ramping. Garis-garis ini seperti melingkari ular berbisa berubah menjadi lingkaran aneh dan kemudian engah. Kulit yang ditutupi oleh semua lingkaran tekstur benar-benar terbelah. Tuan Lembah Wajah Merah mematahkan semua tangan mayat di tanah dan memasukkannya ke dalam lengannya seperti tabung. Setelah beberapa saat, dia memiliki 4 tangan di masing-masing lengannya dan masing-masing tangan bisa bergerak bebas. Raksasa, ini monsternya. Banyak murid Hongyan yang bodoh, tetapi beberapa murid Hongyangu tidak bereaksi banyak. Jelas ini bukan pertama kali mereka melihat hal seperti ini. Damar juga tercengang, tapi segera dia memikirkan monster yang dia lihat di tempat parkir bawah tanah perusahaan Yang Hua.
Aku tidak menyangka untuk mengejar jalan surga kamu benar-benar membuat dirimu terlihat seperti hantu atau hantu. Orang esentrik di sini mengangkat kepalanya dengan susah payah, menatap Master Hungyang saat ini. Apa yang hilang dariku? Aku bisa menggunakan tunggal dan lengan yang patah ini untuk menyambungkan apa saja. Tubuhku bukan lagi tubuh orang biasa. Aku bisa menyerap semuanya. Aku adalah dewa. Aku adalah dewa. Darah merah dan napas di sekujur tubuhnya tiba-tiba meroket berkali-kali. Pada saat ini, bahkan Damar tidak tahan. Apakah ini kekuatan Master Lembah Wajah Merah? Mati, saya melihat guru Lembah Hungnyan berteriak keras dan orang-orang bergegas mendekat dalam sekejap. Masih kecepatan yang menakutkan itu, tapi kali ini dia tidak hanya menampar balik Damar. Setelah mendekat, dia mengulurkan tangannya secara langsung, menekan bahu Damar dan menahannya di tempat. Dan kemudian 8 telapak tangan yang di lengannya meraih dada, leher, pinggang, anggota badan, dan Damar, semua dalam semua. Ini sangat ingin merobek Damar menjadi 8 bagian. Aku ingin melihat ketika aku merobekmu berkeping-keping, apakah kamu dapat kembali ke keadaan semula? Tuan Lembah Wajah Merah berkata dengan kejam, dan kekuatannya juga didorong secara maksimal. Damar merasa bahwa dia akan berpisah. Kekuatan Raja Lembah Konponsen ini begitu besar sehingga Damar tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata. Dia bisa dengan jelas merasakan daging di tubuhnya perlahan retak. Jika ini terus berlanjut, dia akan hancur berantakan. Tidak bisa duduk diam. Damar segera mengeluarkan tangan dan menabrak jantung Tuan Lembah Wajah Merah. Ledakan. Master Lembah Wajah Merah bukankah gangster bawaan? Meskipun kekuatan Damar tidak sekuat miliknya, dia dapat dengan mudah menembus hatinya. Tetapi ini tidak mempengaruhi Tuan Hungnyan sedikitpun. Dia masih merobek Damar dengan kekuatan terbesar, masih tidak melepaskannya, masih menahannya di tempat. Tampaknya bukan hati yang dihancurkan oleh pihak lain, tetapi sepotong daging mati yang tidak berguna. Semua orang terkejut. Apakah yang hidup sudah mati? Orang aneh di sini juga tercengang. Tapi pada saat ini Damar tiba-tiba mengerti sesuatu dan tangan yang lain buru-buru menyimpang jarum dan menusukkan dengan keras di tengah alis Master Lembah Wajah Merah. Pemilik Lembah Hungnyan tampak tidak peduli dengan jarum ini. Tidak sampai jarum masuk ke dahinya, dia mengerang, melepaskan dan menariknya kembali dan buru-buru mencabut jarumnya. Damar juga lega barusan. Dia melangkah mundur lagi, dan orang itu sudah goyah. Dia duduk di tanah dengan pantatnya di tanah dan jatuh dengan sangat malu. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa persendian dada dan pinggangnya retak dalam darah tumpah. Dan orang itu sedikit terangkat. Jika itu beberapa detik lagi, saya khawatir saya akan menjadi beberapa bagian. Damar mengangkat kepalanya dan menatap guru Lembah Wajah Merah. Sepertinya kamu telah mengubah gen dan selmu. Tubuhmu memiliki kemampuan yang kuat untuk menerima dan menyerap. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Master Lembah Wajah Merah mendengus dingin. Ini adalah teori medis sebenarnya. Tuan Hungnyangu, kamu bukan lagi manusia. Kamu tidak berbeda dari monster. Kamu dapat memasukkan anggota tubuh yang terputus ke dalam tubuh kamu dan menggabungkannya untuk digunakan. Yang sebenarnya adalah tiruan semacam karakteristik parasit biologis. Harus saya akui sungguh menakjubkan bahwa kamu dapat mengubah tubuh kamu sejauh ini. Tapi sangat disayangkan ini harus menjadi batas Anda. Bahkan jika kamu berbicara omong kosong seperti itu tidak akan mengubah fakta bahwa kamu akan dicabik-cabik olehku. Kamu tidak percaya bahwa Tuhan. Aku tidak menyalahkanmu, tetapi kamu seharusnya tidak tinggal di dunia ini. Pemilik Lembah Hungnyan berkata dan terus berjalan menuju Damar. Kejam, Damar tidak berani mendekat kali ini dan segera melambaikan jarum untuk memblokirnya. Jarum perak padat dan sangat rumit dan cepat. Master Lembah Wajah Merah menghindar dan melawan, tetapi bagaimanapun juga ada beberapa jarum yang menembus jaring Ci. Jarum perak menembus tubuhnya dan tubuhnya segera dibatasi oleh apa itu gerakan. Atau mengerahkan kekuatan itu menjadi sangat sulit. Tidak hanya itu, tetapi anggota tubuh yang terputus yang dimasukkan ke dalam lengannya sebenarnya tampak ditolak dan anggota tubuh yang terputus itu longgar dan goyah. Apa? Master Lembah Wajah Merah menarik napas dalam-dalam dan menatap lengannya dengan tak percaya. Aku bilang tadi, kamu hanya perubahan sel dan gen. Iblis berbicara untuk membingungkan publik. Jelas bahwa beberapa jarum perak yang kamu tembak barusan beracun.
Jarum perak saya tidak memiliki racun. Saya hanya menggunakan jarum perak untuk menghancurkan beberapa sel di tubuh Anda, sehingga mereka tidak dapat bekerja untuk kamu sekarang. Sehingga kondisi kamu saat ini longgar dan kelainan terjadi. Damar tak berkata, mustahil. Guru lembah wajah merah menggeram. Dia tidak percaya sama sekali. Jika itu orang lain, itu pasti bukan lawanmu. Tapi sayang sekali, aku berbeda. Aku bukan orang lain. Aku seorang praktisi medis. Aku mengerti ini. Aku bisa mematahkan metodemu saat ini, kata Damar dengan tenang. Namun pernyataan ini benar-benar membuat merah guru lembah wajah merah. Saya tidak percaya. Dia meraung lagi dan bergegas menuju Damar. Kali ini otot dan pembuluh darah di sekujur tubuhnya menonjol secara langsung, dan seluruh tubuh yang tampaknya menjadi gila meledak tak tertendung. Niat membunuh yang mengerikan dan mati lemas mengembun menjadi tekanan udara menekan ke arah Damar. Pada saat ini Damar merasa ada gunung besar di pundaknya. Ledakan. Tubuh Damar tenggelam, tanah di bawah kakinya langsung hancur dan sekitarnya runtuh. Murid-murid Hongyan di sekitarnya tidak punya waktu untuk menghindar dan langsung dihancurkan menjadi daging oleh tekanan udara. Sebuah raungan hampa terbentuk di sekitar Damar. Pemandangan itu menakutkan. Mata Damar menyipit dan dia segera mendesaknya untuk mengoles jarum. Tapi pada saat ini, bahkan jika dia melambaikan jarum perak kecil, itu tampaknya sangat sulit. Jika dia tidak menyerap kekuatan air yang dilahirkan kembali dan darah roh yang jatuh, Damar tidak akan bisa bertahan sekarang. Pada akhirnya itu adalah pemilik lembah Hongyan. Itu mengerikan. Orang suci atau Xuan yang saya temui sebelumnya bahkan tidak sebaik semut di depannya. Damar menggertakkan gigi mencoba yang terbaik dan akhirnya melambaikan 3 jarum perak. 3 jarum perak melepaskan semua energi Damar. Begitu mereka muncul, api muncul langsung di permukaan. Ini adalah nyala api yang dihasilkan oleh tekanan di udara. Gesekan. 3 jarum perak itu seperti bintang jatuh, tapi Master Lembah Merah dengan tajam menghindari kedua. Dia bisa saja menghindari yang ketiga, tapi Damar sudah mulai mundur. Dia hanya membanting ke jarum perak ketiga dan pada saat yang sama meletakkan tangannya di bahu Damar dan merobeknya dengan tiba-tiba. Lengan Damar langsung patah. Kolom darah menyembur keluar.